Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam musisi ya. Masih bersama saya Kang Yati dari Solo yang akan memberikan sebuah tutorial ataupun edukasi tentang keyboard Yamaha ya, tentang program keyboard Yamaha untuk teman-teman pemula. Dan tentunya kita akan belajar bareng ya, step by step dari nol. Jadi teman-teman pemula yang belum pernah tahu tentang keyboard Yamaha akan terbantu dengan edukasi saya. Kita akan menjelaskan dulu untuk bagian depan dan fungsinya. Di sebelah kiri ini adaptor 16 volt ya. Ini tancapkan di sini. Terus untuk yang sebelah sini, ini untuk pedal ya, pedal sustain. Seperti ini ya. Ini bisa dua, juga bisa satu. Terus ini input out ya, out untuk ke sound. Ya, bisa seperti ini, juga bisa satu, bisa untuk dua. Kalau dua itu nanti biramanya bisa stereo. Terus yang satunya ini adalah out in. Ini berfungsi untuk menghubungkan ke HP. Ya, ke HP. Jadi teman-teman yang mau karaoke ataupun apa bisa masuk ke sini. Terus ini mic input ya. Jadi untuk keyboard seri 950 terus 770 yang versi kecil kayak 2100 bisa udah ada fitur input mic ya. Jadi ini bisa digunakan untuk bernyanyi ataupun sejenisnya, ditancapkan di sini ya. Ini untuk volumenya ya. Pengaturan volume bisa di sini ya. Bisa digeser ke bawah dan ke atas. Terus ini tombol mic on off-nya. Terus yang ini adalah MIDI in. Ya, MIDI in ini berfungsi untuk menghubungkan ke komputer. Ya. Terus yang ini juga ini connect komputer, dan ini untuk flash disk ya. Flash disk bisa ditancapkan di sini. Dan untuk bagian atas atau bagian muka di keyboard Yamaha ya, saya akan menjelaskan secara detail, walaupun tidak semuanya akan saya jelaskan. Saya akan menjelaskan di bagian-bagian utama aja yang sering digunakan untuk bermain style keyboard ya. Ini tombol on off ya. Ini untuk menghidupkan dan untuk mematikan keyboard. Kita hidupkan. Kita tunggu di layarnya sampai ada gambar ini seperti ini. Nah, ini posisinya kalau sudah hidup, ini lampunya sudah nyala dan keyboard sudah bisa untuk digunakan. Terus di bagian sini ada tombol panel song. Ini manfaatnya untuk melihat isi dari flash disk ataupun song yang sudah disimpan di dalam flash disk. Ya. Terus untuk bagian rack ini berfungsi untuk teman-teman yang bermain song ataupun teman-teman yang mau membuat MIDI song ya. Di sini halamannya. Terus ini untuk birama internal yang ada di keyboard. Teman-teman bisa pilih ya, ada irama slow rock dan lain sebagainya. Terus ini volume dari keyboard Yamaha.
Ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan suara ya, sesuai yang teman-teman kehendaki. Terus ini untuk demo. Ini mix setting, ini itu untuk men-setting ya ini. Ya, itu untuk men-setting input mic yang ada di sini. Ya, ini suaranya dan cara mengeditnya di sini. Terus tempo. Tempo untuk mengatur kecepatan ya, instrumen lagu. Ini di sini. Ini tab tempo. Ini fungsinya untuk mengatur dari awal. Misalkan di tempo segini 189, terus ini di tab tempo ya. Seperti ini. Nah, nanti jatuhnya ke pengaturan awal tempo semula. Ditekan 2 kali. Dan untuk tombol transpose, ini fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan nada di sini ya. Dari nada dari sampean yang dimainkan. Misalkan sampean nada C, terus untuk penyanyi minta nada F, teman-teman bisa menggunakan fitur transpose. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya berikan tutorial ya. Terus tombol Acom ini fungsinya untuk mengaktifkan auto chord play secara otomatis dan nanti akan menghasilkan akord yang sesuai untuk memudahkan kita bermain style. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kita pencet. Nah, ya. Paham ya? Terus untuk ini untuk balancing ya, balancing suara. Terus ini feedband. Feedband fungsinya untuk bermain improv untuk teman-teman yang sudah senior biasanya. Ini untuk menaikkan tegangan dulu ya. Seperti ini. Seperti ini ya suaranya. Untuk memperindah improvisasi digunakan untuk ini dan ini. Terus fade in ini untuk mematikan keyboard tapi secara perlahan. Nah ini ya, kita bisa gunakan fade in atau fade out. Ya, jadi dimatikan pelan-pelan. Terus fill, auto fill ini untuk tombol di sini di file. Ini intro dan sebagainya sampai sini ya. Ending untuk menghentikan tapi secara birama ya. Ini ada snare dulu ya, snare stop ini fungsinya untuk menghentikan birama secara otomatis saat Anda menekan not akord ya. Tentunya pada saat sampean bermain style di keyboard. Terus ini start stop itu untuk menghentikan birama dan membuat jab atau hentakan-hentakan. Biasanya digunakan untuk teman-teman yang bermain dangdut ya, yang ada jab-jabnya seperti ini. Ya, paham ya? Nih. Ya, tentunya kita sambil memainkan akord. Kalau ditekan ini terus, tapi kalau dilepas akan berhenti. Ya, terus ini ada sini ya, ada tombol function. Ini ada tombol function. Ini berfungsi untuk mengakses menu ya. Menu yang ada di layar. Nah,
Ini ada voice set style, ada style setting dan sebagainya. Ini masuknya di function. Di sini ada menu mixing console ya, di sini ya lur. Ini fungsinya untuk yang ada di keyboard kalian. Nah, ini equalizer juga ada di sini, nanti bisa disetting. Dan untuk tutorialnya nanti akan saya berikan. Terus tombol exit ini untuk kembali ke menu awal. Ini di sini ya. Nah, tombol exit. Di sini ada tempo ya, tombol tempo seperti ini. Cara mengatur ini guliran tempo ini kita tekan di tempo dulu. Nah, terus kita naikkan atau kita turunkan. Ini fungsinya untuk mengatur kecepatan ya, mengatur kecepatan style yang sesuai dengan kita kehendaki. Terus ini ada auto USB. Auto USB ini fungsinya untuk melihat ataupun mengecek isi dari flash disk. Ya. Untuk lebih mudah, auto player ini bisa untuk mengapply ataupun bermain yang teman-teman menggunakan fitur MP3 ataupun web. Ini flash disknya harus dicolokkan dulu, baru kita bisa lihat isinya. Terus USB. Ini untuk melihat ataupun mengatur isi dari USB. Ya, ini dibuka. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Yang pasti dari USB ini untuk mengakses menu ya, menu song, menu audio, menu style, dan lain-lain. Untuk harmoni, ya, ini harmoni. Ini berfungsi untuk menambahkan efek atau efek harmoni secara otomatis. Dan di sini ada voice, ya, ada freeze ataupun mengunci register memories, ya, register voice yang ada di sini. Ini bisa dikelompok-kelompokkan sesuai yang dikehendaki dari sang player. Ya. Nah, ini. Dan memories ini untuk menyimpan style-style yang kita kehendaki. Setelah kita mengedit, bisa disimpan di sini. Untuk tutorialnya nanti kita bisa berikan ya. Multipad, ya. Tombol ini untuk mengakses ataupun memunculkan multipad yang sudah kita program dari sini. Ya, misalkan ini. Nah, kita bisa tekan di sini. Nah, ya. One stick setting inti untuk mengakses voice juga, voice internal bawaan dari sini, dan ini bisa juga disetting. Ya. Terus untuk ini ya,
tombol one stop setting ini untuk mengakses voice, ya voice bawaan ataupun voice yang kita setting bisa kita tempatkan di sini. Dan yang terakhir adalah upper octave, ini untuk menaikkan atau menurunkan suara ya. Kalau sini lebih gede, nah kalau sini kecil, tekan sini. Nah ya, untuk menaikkan atau menurunkan suara. Mudah sekali dan teman-teman bisa langsung dipraktekkan ya di keyboard masing-masing. Semoga apa yang saya berikan bisa membantu teman-teman untuk lebih maju dan lebih semangat untuk belajar ya. Terus tonton edukasi atau tutorial dari Kang Yati tentang keyboard Yamaha untuk pemula. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا